Sekarang sekutu-sekutunya datang. Amerika datang dengan kapal induknya, dengan pesawat tempurnya, membawa alat-alat beratnya. Ribuan pasukan dari Amerika datang. Kita lihat apa yang akan terjadi. Pasti Allah akan turunkan malaikat-malaikat tempurnya. Allah akan datangkan bala tentaranya dari berbagai penjuru dunia dengan cara-cara tersendiri. Hadirin yang akan dimuliakan, akankah kalah mereka? Dalam ayat dan dalam hadis Allah pastikan mereka pasti menang. Cuma masalahnya di mana saya, di mana kita? Apakah saya ikut? Apakah kita ikut di dalamnya? Karena adanya kita, tanpa adanya kita, Allah akan tetap menangkan perjuangan jihad di bumi yang paling diberkahi, di bumi jihad itu. Tanpa ada kita di sana, Allah tetap akan tolong mereka. Tanpa kita doakan mereka, banyak yang lain yang mendoakan mereka. Tanpa kita tolong mereka, banyak yang lain yang pasti akan menolong mereka. Tetapi orang yang ikut terlibat, sekecil apapun bentuk keterlibatannya, demi Allah, dia dianggap bahagian dari para pejuang itu sendiri. Ini zaman jihad, dan zaman ini telah ditakdirkan bagi kita, tidak bisa dirubah. Dan ini zaman kemenangan, dan kemenangan ini tidak ada yang bisa membendungnya. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Islam mendekati masa kemenangan. Selama Umar ini bangkit, selama Umar ini memulai kebangkitannya dari Palestina, dan ini menginspirasi seluruh dunia. Para pemudanya tampil, kaum musliminnya andil, dan mereka hadir dengan 3D. Allah pasti akan tolong, dan kemenangan tidak akan jauh dari tangan kita. 3D, dengan doa, dengan dakwah, dengan donasi. Cukup ini. Nggak usah fisik kita yang datang ke sana, mengganggu mereka saja kita. Kita hanya akan membuat beban bagi mereka. Dengan doa, setiap kaum muslimin dimanapun berada, berdoa. Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, Jumat-Jumat, semuanya khatib, ajak agar dakwahkan, agar semua umat ini care, perhatian, dan mencurahkan doa mereka ke sana. Bukankah doa adalah senjata terkuat umat ini? Doa silahul mu'min. Sekarang kita mau kirimkan senjata, pakai apa? Duit pun nggak punya. Kita mau kirimkan peluru, ada duit kita, ada jalurnya, kita tak tahu. Tapi doa kita, inilah senjata yang sesungguhnya. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Kirimkan doa kita dengan setulus hati ini. Kalau perlu cucurkan air mata. Bila air mata belum bisa turun, tanyakan diri ini, ada apa dengan hatiku? Kenapa hatiku tidak bisa bergetar? Kenapa doaku tidak memancing air mata? Ada apa? Doakan mereka. Ajak wahai seluruh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, wahai seluruh dai-dai dan ustaz-ustaz, wahai seluruh pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat, ajak kaum muslimin dimanapun berada, di negara manapun kita saat ini yang mengerti dengan bahasa Indonesia, ajak mereka, doakan para mujahidin yang ada di Palestina. Maka doa ini adalah bahagian terbesar yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Karena kita tidak punya uang, kita tidak punya harta. Yang punya uang, donasinya kirimkan, kumpulkan, galang donasinya dari setiap kantong orang-orang beriman, dan pejamkan mata, tutup telinga dari orang-orang munafik yang akan berkicau. Orang-orang munafik, Yahudi-Yahudi berhidung pesek di Indonesia ini, mereka sebelumnya mengalu-alukan, mengagung-agungkan, ya, tentang betapa hebatnya Israel, betapa kuatnya Israel, betapa media Israel, intelijen Israel, teknologi perang Israel. Mereka sekarang ini dipermalukan dengan gerakan yang tidak pernah diduga-duga oleh sekelompok organisasi jihad yang ada di Gaza, Palestina pada hari ini. Dan ke depan, bukan berarti pemuda-pemuda Gaza Palestina ini tidak punya strategi. Mereka tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan kami beritahu kepada kita semua, sekarang Israel mengumumkan perang. Dan Israel memanggil seluruh orang Yahudi sedunia, datang kalian ke sini, kita perang.
Ini seruan mereka. Wallahi, hamba Allah yang fakir dari atas mimbar ini berkata, ini yang kami tunggu-tunggu wahai bangsa kera. Ini yang kami tunggu-tunggu. Kalian umumkan perang, nyawa ini murah, nyawa ini gampang kami keluarkan untuk menyambut kalian. Tapi satu nyawa kami 100 nyawa kalian. Ini azam setiap pemuda yang beriman di seluruh muka bumi ini. Kemenangan tidak akan jauh. Kemenangan tidak akan jauh. Kemenangan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ini dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Umat Islam bila berperang di negeri Palestina melawan Yahudi, pasti menang, pasti menang, pasti menang. Takbir, Allahu Akbar, pasti menang. Ibarat Allah. Sekarang pertanyaan kami tadi, ikut enggak? Enggak ikut enggak apa-apa. Tanpa Anda, Allah akan menangkan di sana. Anda ikut, beruntunglah Anda. Ikutnya Anda tetap akan dimenangkan oleh Allah Palestina, tapi bukan karena Anda, tapi yang ikut totalitas dari hatinya, totalitas dari hatinya yang terdalam, ikut dengan doanya, ikut dengan dakwahnya, ikut dengan donasinya. Hari Ahad besok ini ada acara di Sumatera Barat, di Kota Padang. Sekarang di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo dan sekitarnya, terus setiap provinsi bergotar takbir mengajak umat ini ikut memikirkan 3D, menjalankan 3D tadi, ya, mendoakan, mendakwahkan dan mendonasikan harta mereka. Hari Ahad besok di Padang. Ikutlah, daftarkan diri, jangan tunggu kami kalau dibiayai kami berangkat. Tidak, demi Allah, sekaranglah saatnya. Saya mau ikut. Dananya saya yang akan keluarkan. Saya akan minta orang tua saya, ini bagi yang santri-santri ya, saya akan mohon kepada mereka, izinkan kami ikut. Yang kalian besok diajak bukan untuk berperang angkat senjata berdarah-darah, hanya sekedar ngajak berdoa bersama di sana, hadir dan tampil untuk mendonasikan sekecil apapun bentuk harta yang ada dalam andalan kantong-kantong kita masing-masing. Lalu bersama-sama kita tampil ke sana agar kita tercatat, agar kita terhitung di sisi Allah sebagai salah seorang pejuang akhir zaman yang nilai jihadnya, nilai jihad Palestina, walaupun badan kita di sini. Allahu Akbar.